Saya pikir memang ada perlambatan, tapi tetap Cina cukup tinggi ya, pertumbuhan ekonominya. Jadi kita harus lihat itu walaupun melambat, dibandingkan negara lain, Tiongkok masih punya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya, sekitar, 6% kuartal kedua itu. Nah, yang kita pentingkan di sini adalah Indonesia, nanti ketergantungannya kepada ekonomi Cina. Jadi walaupun inflasi dia agak lambat, pertumbuhan melambat, tetapi keterkaitan kita dengan Cina ini yang lebih penting sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar perlambatan, tapi apakah kita diversifikasi lebih dari Cina gitu. Jadi itu tantangan kita di situ saya pikir. Nah, Ibu, Kamis nanti, Bu Nina, China ini akan merilis data penjualan retail yang diprediksi akan membaik di 2,8%, namun di satu sisi ada tingkat pengangguran yang juga diprediksi akan naik di 5,4%. Bagaimana Anda melihat dua angka yang paradoks ini, Bu Nina? Iya, kalau pertumbuhan retail itu berita baik. Artinya kan, apa namanya, penjualan retail dia naik, ada chance untuk kita masuk ya ke dalam, perdagangannya begitu. Tetapi kalau pengangguran ini menunjukkan tendensi adanya, semacam direction ke arah capital intensif gitu ya. Jadi saya melihat ya, bebannya nanti bagi Cina itu adalah bagaimana dia mempekerjakan rakyatnya dengan cara mengirimnya ke berbagai negara untuk investasi itu dalam satu paket ya. Dan itu buat kita berarti challenge juga kan, apakah kita memperlemah posisi kita dengan membuka pasar bagi tenaga kerja asing dari China. Karena saat ini kita sudah masukkan sebagian gitu. Nah, ini buat Indonesia kanan ya. Jadi kalau ada pengangguran di China berarti dia akan tendensi untuk menekan juga pengangguran ke Indonesia karena dia ekspor itu tenaga kerja. Tapi kalau pertumbuhan dagangnya bagus-bagus saja kalau kita bisa masuk ke pasar China. Yang terjadi kan sebetulnya sebaliknya, barang China yang masuk ke pasar kita karena mencari pertumbuhannya dia tidak hanya di domestik kan juga ke negara lain. Jadi tantangan Indonesia memang lebih berat ya kalau kondisi China melemah, kita harus lihat peluang-peluang kita terhadap China maupun negara lain. Itu yang, menjadi tantangan berat kita sekarang ya, khususnya dalam negosiasi dagang. Hmm. Ya karena ini Indonesia Ya. kan memasukkan banyak paket investasi dari China. Selain dari perdagangan dan investasi, Anda melihatnya pertumbuhan ekonomi China yang sepertinya saat ini masih sluggish atau masih lesu, Bu Nina. Bagaimana dampak jangka ke depannya, mungkin ya sampai 2024 ini dan juga terhadap perekonomian Indonesia, karena kita ketahui China adalah mitra dagang utama kita, Bu Nina. Ya, di satu sisi, melemahnya pertumbuhan China itu berarti, kita akan sulit untuk menembus pasar mereka. Mereka justru akan mencari peluang untuk menembus pasar luar negeri. Dan itu berarti tantangan kita lebih berat, karena salah satu pasarnya China itu Indonesia. Jadi barang-barang China akan lebih membanjir ya ke berbagai negara. Ya tadi kan dilihatkan dengan perdagangan retail dia naik kan, bukan hanya domestik, berarti luar negeri juga dia masuk gitu ya. Nah berarti Indonesia tekanannya juga sama, kita yang akan mencari peluang diversifikasi. Kalau China lemah berarti kita harus cari negara lain yang pertumbuhannya lebih baik gitu ya. Yang dalam kondisi ini sebetulnya tidak terlalu banyak ya karena China walaupun melemah ya tetapi dia masih relatif tertinggi di dunia gitu. Jadi dia masih jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Ya. dunia. Nah, pinteran Indonesia untuk mencari celah itu ya tantangan kita. Dengan adanya situasi yang cukup pelik di China sendiri, sepertinya apakah Indonesia harus waspada, Bu, dengan apa yang terjadi di China dan harus apa untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi yang ada di economic powerhouse ini, Bu? Karena kita ketahui mitra dagang utamanya Indonesia sendiri dan juga bagaimana neraca dagang di Indonesia sendiri harus mengantisipasinya. Nah, kalau kita lihat, memang perdagangan kita ke China tetap porsi terbesar ya, ekspor maupun impor. Artinya kita punya ketergantungan tinggi, tapi ingat bahwa barang yang kita kirim ke China itu sebagian besarnya adalah barang mentah. Sementara sebaliknya yang kita impor gitu ya. Jadi, kalau dari neraca dagang ke China, selama kita memang ekspor barang mentah yang seperti sudah dijanjikan sekarang ini, itu tidak akan terlalu berubah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau, eee, penurunannya itu demikian drastis sehingga Indonesia nggak bisa diversifikasi gitu ya. Ya. Jadi kalau melihat gambaran sih hari-hari ini baik gitu, tapi diversifikasilah menjadi challenge kita, karena kan nggak bisa kita, mengandalkan negara yang kira-kira akan menurun Berarti dan itu kalau diversifikasi ke kita lihat, market lain ya, Bu? diversifikasi kita. Ya betul. Jadi artinya jangan hanya China, Hmm. bisakah kita lihat Amerika Latin, Afrika begitu ya. Karena ini Indonesia ini kan, mirip kalau dagang dengan ASEAN gitu ya. Jadi,
Itu yang harus ditembus pasarnya, karena kita lihat ketergantungannya sangat tinggi. Di China itu kita ekspor di 25%, impor kita Ya. sekitar 30-an%, 32 gitu ya. Jadi itu berat, artinya kita pelan-pelan harus menurunkan, dengan adanya apa namanya, tensi perdagangan global yang, memburuk gitu ya. Jadi kurangi ketergantungan perdagangan terhadap China itu untuk mengantisipasi apa yang Cina. terjadi ke neraca perdagangan di Ya. Indonesia dan tentunya mendiversifikasi market ke negara-negara lain yang tentunya juga memiliki potensi